Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam program Bincang Lifestyle kali ini bersama saya Rizky Amrina. Saudara, tentunya siapa yang tidak suka dengan bunga? Sebagai wanita pastinya semuanya suka bunga, tapi tergantung nih bunganya bunga apa, bunga yang fresh ataupun bunga bang ya. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai bunga, ya ini buket bunga yang memang banyak diberikan untuk orang-orang terkasih, untuk mengucapkan salah satu kegiatan yang memang berlangsung juga. Nah, kita sudah hadirkan narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Sepdia Mautia Putri, owner Buket Bunga. Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu ya. Ada juga ini Mas Putra Rajasa, ini tim workshop dari Buket Bunga juga. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat juga, Kak. Alhamdulillah sehat. Nah, di depan kita ini udah banyak sekali ya perintilan-perintilan bunga, yang di belakang juga udah ada, tapi nanti kita tunjukin ya. Sebelum nanti udah nggak sabar sih sebenarnya ya mau mulai membuat ya. Iya. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Mungkin ke Mbak Sepdia dulu. Sebenarnya kan banyak nih kerajinan-kerajinan yang memang banyak dilakukan dan juga bisa dijual juga nih. Tapi kenapa nih Mbak Sepdia lebih memilih fokusnya ke perbungaan ini, Mbak? Silakan. Baik. Awalnya itu nggak langsung ke bunga sih Kak Kiki. Oh, awalnya. Iya. Awalnya itu dari kertas dulu, mainin kertas-kertas, bikin album foto, terus pas kita cek pasar ternyata banyak yang suka bunga. Tapi pada saat itu saya belum suka bunga, masih suka kertas. Jadi saya cari cara gimana caranya biar saya suka bunga, bikin bunga dari kertas. Bikin pola, dijiplak, dipotong, lumayan lama prosesnya. Awalnya Iya, ya, lumayan jadi lama dari kalau kayak kertas, gitu. bukan langsung bunga ya. Iya, bukan langsung bunga. Terus akhirnya langsung terjun ke bunga kertas dulu, terus lanjut akhirnya benar-benar yang bunga artificial yang seperti ini, atau gimana nih jadinya? Atau ke fresh flower dulu sebelumnya? Enggak, kalau ke fresh flower enggak sama sekali sih. Dari bunga yang kertas tadi coba dibikin di frame. Oh, ya. oke. Yang kayak gini ya? Ya, bisa di ram sulam ini atau yang di frame besar kayak bingkai foto itu, tapi yang foto. berdimensi ya, biar kelihatan Oke, jadi berisi juga. Tapi sekarang akhirnya lebih banyak variasinya juga ya. Iya, Ada yang memang buketnya. Benar. Ini ada yang dari sulamnya juga Iya, ya. dari ram sulam. Oh gitu ya. Ini baru sadar kalau ini sulam. Iya. Kirain ini bingkai biasa aja. Nah, kalau dari Mas Putra nih, Mas Putra tentunya apa ya? Kenapa nih lebih memilih juga nih berkecimpungan juga nih di Buket Bunga ini? Alasannya kenapa nih? Ini khususnya itu untuk mengisi produktivitas aja sih Kak. Karena kan sebagai mahasiswa kadang ya kalau untuk hari Sabtu dan Minggu itu tuh kadang bingung mau ngapain. Jadi butuh suatu hal yang produktif gitu. Dan aku pilih bunga ini sih Kak. Karena apa? Bunga ini bisa jadikan bekal juga buat kita ke depannya nanti untuk berwirausaha. Kan di workshop kali itu kan akan dijelasin secara detail gitu bagaimana cara pembuatannya dan sebagainya gitu sih Kak. Oke, awalnya sebenarnya pengen lebih produktif di waktu libur ya. Iya bener banget. Nggak mau libur-liburnya. Iya. Jadi akhirnya memang bekerja sama juga sama Mbak Sepdia juga. Jadi bukan hanya dijual saja produknya ya, tapi juga ada kelas-kelasnya yang bisa mau untuk belajar ya membuat buket bunga. Nah, kalau dari Mbak Sepdia sendiri nih, ini kan juga buka kelas ya, buka kelas sama jual langsung juga ya. Ini lebih mana nih? Lebih banyak pangsanya, lebih banyak orang yang mau belajar atau lebih banyak yang mau langsung beli aja nih? Kalau untuk buket bunga itu lebih banyak yang beli jadi karena Beli harganya jadi ya? lebih terjangkau ya, dibanding kalau ikut kelas tuh bisa 2 kali lipat biayanya. 2 kali lipat. Karena juga orang mau lebih cepat ya, apalagi mau ngasih-ngasih ya. Iya, benar. Tapi kalau untuk pangsa orang belajar banyak nih? Untuk saat ini ya baru 2 bulanan ini alhamdulillah cukup Banyak ya? lumayan. Tapi baru 2 bulan ini. Baru 2 bulan. Iya. Oh, berarti buka kelasnya baru 2 bulan Iya. ini. Tapi kalau misalnya kalau jualannya emang udah lama ya? Oke, udah berapa lama nih kalau jualannya? Enggak dari buket dulu ya, awalnya dari frame. Kalau dari frame itu tahun 2016. Oh, 2016 Iya, sudah tapi cukup lama ya? sempat tutup pas Covid. Kenapa nih akhirnya dari yang awalnya jualan sampai memutuskan membuka kelas? Karena sekarang ini Gen Z ya, eranya Gen Z ya Kak. Gen Z itu lebih terbuka dengan hal baru dan mereka juga nggak
pengen kerja aja, pengen ada usaha juga untuk kedepannya setelah kerja kan. Jadi makanya kita buka kelasnya. Jadi mereka bisa ada persiapan untuk kedepannya untuk buka usaha gitu. Oh baik, jadi memang ya mungkin kalau dulu sih kita mau apa ya belajar kayak gitu tuh mungkin agak sungkan ya. Iya, Tapi kalau sekarang benar. orang lebih penasaran nih gimana Iya, cara buatnya daripada cuma beli aja. Nah kalau Mas Putra sendiri gimana nih dari workshop dari kegiatan-kegiatan kelas Bukit Bunga ini lebih mayoritasnya ke Gen Z atau ada juga nih cowok yang memang ikut juga nih untuk Bukit Bunganya? Lebih ke Gen Z sih Kak. Kadang ada cewek, kadang ada perempuan, kadang ada cowok juga gitu. Karena ini tuh bisa untuk semua jenjang gender atau juga semua jenjang usia gitu. Karena balik lagi ya Kak, banyak banget baik itu dari pria ataupun perempuan yang tujuan objektifnya itu tuh ingin buka usaha gitu dengan melalui workshop ini untuk mempelajari bagaimana sih cara membuat suatu buket yang baik dengan komposisi warna yang pas, pemilihan bunga yang pas dan sebagainya gitu sih Kak Kiki. Oke, berarti rata-rata memang remaja ya, anak-anak muda ya. Iya. Tapi ibu-ibu ada juga nggak sih ikut? Ada juga sih Kak, karena ibu-ibu itu biasanya tuh untuk mengisi waktu luang aja sih Kak. Oh, Dan juga ingin misalnya untuk beli kado juga buat anak yang wisuda atau sebagainya itu bisa banget. Oh ada juga ya, Iya. jadi nggak cuman anak-anak muda, tapi kayak ibu-ibu yang memang banyak waktu luangnya, jadi lebih Iya, belajar benar. ya. Nah kalau misalnya nih jenis-jenis bukit bunga tuh sekarang luar biasa ya Mbak ya, banyak banget model-modelnya. Ini salah satunya Kiki baru tahu juga, ternyata ini dari Ram Sulam. untuk ram sulam ya. Iya nih pemirsa nih tuh, ternyata ya. Karena tadi mikirnya kalau lihat dari dilihat sekilas saja kayak frame biasa ya, ternyata ini modelnya dari sulam. Terus dari apa lagi nih Mbak sekarang yang lagi banyak jenis-jenisnya nih Mbak? Nah, ini ada untuk hiasan dinding, ada rangkaian bunga. Kalau di luar negeri disebut red flower kan, untuk di depan pintu. Oh, yang di depan pintu Iya. gitu, bukan yang untuk flower crown gitu ya? Bukan. Bukan ya. Iya. Flower crown buat juga deh, cantik loh itu. Request ya. iya, Terus benar. apa lagi? Ada ini buket permen, bentuknya kayak permen. Oke, buket permen ya. Ini biasanya ditaruhnya di atas meja aja Iya, ya. di Tapi kalau atas meja. ditempel di dinding bagus juga nggak sih? Bagus juga lah ya kalau untuk Bagus dekor juga. ya. Iya. Ini yang model permennya, terus yang ini, terus apa lagi nih Mbak? Ada model-model? yang lagi ngetren sekarang bentuk Apa? kupu-kupu. Oh yang mana Iya. nih? Boleh ditunjukin dulu. Oh yang ini ya? Iya. Oh Nah, cantik ini sekali pemirsa. yang lagi banyak diminati. Oh ini dari model kupu-kupu yang lagi tren sekarang ya. Iya, Oke, ih, lucu ya. Jadi nanti kita buat ini ya nanti ya. Iya, boleh. Terus ada apa lagi nih biasanya nih model-modelnya nih? Nah, kalau ibu-ibu banyak yang ini nih Kak. Yang Oh, basket, yang keranjang. Yang keranjang ya, yang ditaruh keranjang. untuk ruang tamu, Iya, di meja. meja makan juga ya. Oh oke. Jadi sebenarnya jenisnya bisa. Sebenarnya kalau bunga ya lebih main di warna sama model, tapi kembali ke jenis apa ya? Cara penggunaannya ada yang dari keranjang, iya, yang ada yang dijadiin dari- buket juga. benar. Tapi kalau dari semua ini yang lagi apa ya, yang best sellernya apa nih? Karena mulainya dari yang bentuk kupu-kupu, yang best seller yang ini sih Kak. Oh, best sellernya kupu-kupu ya. Kupu-kupu. Lagi naik daun banget ya kupu-kupu. Iya. Soalnya baru ya yang model kayak gini ya. Iya, Biasanya baru. kan cuman pakai kertas yang apa ya, kertas kayak kertas kado kayak gini aja Iya, ya. benar. Tapi sekarang ternyata udah inovasinya luar biasa. Harganya nih Mbak, Nah, kalau yang Kak Kiki pegang ini di harga 175. 175. Tapi ini semuanya pakai Iya, bunga artificial. artificial flower ya, nggak ada yang fresh flower Nggak ya. ada. Oke. Terus yang ini? Kalau ini 185. Karena bunganya bahannya kertas. Oh iya, oh kertas ya, beda ya sama Iya. yang artificial ini ya. Beda. Jadi ini buat sendiri juga bunganya? Enggak sih, Oh, enggak, ambil ada yang dari emang. pengrajin Oh ya. oke. Terus yang ini, yang permen? Nah, kalau ini menyesuaikan ukuran, kayak kalau yang ini mau full bunganya di harga 200. 200 Karena ya? full bunganya. Oh tergantung bunganya Iya. ya. Kalau yang itu yang dia yang pakai keranjang? Yang pakai keranjang 275. 275 ya. Iya. Oke. Nah keranjangnya juga lumayan ya, Say. Terus bunganya ini kita spray Kak. Oh iya, Iya. dia glowing ya bunganya ya. Oke, ih keren-keren loh pemirsa ya. Nggak sabar nih jadinya mau buatnya nanti gimana ya. Nah kalau ke Mas Putra sendiri nih, ini kan sebenarnya banyak juga ya tips-tips yang memang bisa dilakukan, apalagi untuk membuat buket bunga. Tapi kalau dari Mas Putra sendiri nih, sebagai tim workshop juga ada kendala nggak sih kalau selama kegiatan workshop seperti itu, apalagi yang khusus buket bunga ini? Oke, jadi kalau untuk kendalanya
sendiri itu tuh dari aku ataupun juga dari delegis lainnya itu lebih ke bagaimana cara mengatur komposisi warnanya aja sih Kak. Kadar komposisi warna itu nggak sesuai, jadi kadang kita mengiranya itu kayak norak gitu loh, padahal aslinya itu mungkin tidak gitu. Terus juga kayak dari pemilihan bunga juga, mungkin pemilihan bunga itu juga cukup monoton atau sebagainya. Jadi itu salah satu kendala sih Kak, lebih bagaimana cara menata bunga tersebut agar terlihat lebih rapi gitu sih Kak, lebih kendalanya. Kendalanya itu ya, karena kadang di mata orang tuh ada yang memang suka warna ini menurutnya bagus ya, tapi kadang ada yang orang lebih suka warna yang lain yang menurutnya kurang bagus juga. Tapi karena sebenarnya kalau bunga tuh bisa dibilang apa ya, masalah art juga ya, seni juga ya. Jadi kembali ke selera, kembali juga selera yang request sama selera yang buat juga ya. Oke. Nah kalau misalnya nih dari Mbak Sepdia deh, tips nih, ada nggak sih tips-tips yang memang misalnya biar bunganya tuh warnanya tuh lebih apa ya, lebih campur, lebih cantik, dan juga komposisi buketnya juga lebih bagus, itu seperti apa sih yang biasanya diperhatiin? Oke, kalau biar terlihat menarik rangkaian bunganya itu pertama harus berani sih kalau sekarang. Harus berani ya? Iya, kalau Gen Z itu enggak kaku kayak milenial. Beberapa tahun lalu tuh kayak terpaku dengan formula cara bikin. Ada formula juga nih Kak, formula menyusun bunganya. Kalau sekarang Gen Z itu lebih berani. Jadi lebih mereka campur ya. campur bunganya, terus nggak terpaku harus senternya di tengah atau di belakang, mereka berani kayak gitu. Sebenarnya harus bisa berimajinasi, komposisi warnanya juga kalau udah gelap dicampur yang lebih mudah kayak gitu sih. Tapi kalau bahan-bahan yang digunakan ya, apalagi alatnya apa aja nih? Boleh ke Mas Putra nih, alat-alat yang memang wajib digunakan nih dan juga wajib punya nih, apa aja nih? Oke, kalau untuk alat-alat yang digunakan tuh pasti itu ya Kak, butuh bunga artifisialnya. Lalu juga butuh kayak misalnya ini, butuh yang kayak gantungannya gini. Terus juga butuh bucket, buku kertas, dan juga butuh alat-alat perintilan kecil lainnya seperti gunting, pita, dan sebagainya. Pita, ya. Sama ini juga ya, apa ini namanya? Foam Ya, Terus apa kalau gunting? Peralatannya ya, peralatan umum ya, gunting, terus pita-pitanya, sama ini juga nih, apa sih ini namanya nih? Cellophane. Cellophane ya, Jadi memang sebenarnya alat dan bahannya juga lumayan ya, jadi modalnya juga jangan merasa aduh mahal ya, jangan ya, karena ini salah satu seni juga. Baik pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle, dan tentunya kita masih membahas mengenai buket bunga. Nah, sebelum kita memulai nih Mbak, cara pembuatannya sebenarnya sangat tidak sabar ya saya. Ini alatnya boleh nih ditunjukin satu-satu nih. Tadi ada pita-pitanya nih, boleh ditunjukin dulu nih. Ada pita-pitanya, boleh diangkat nih Mas Putra. Jadi pitanya banyak ya, itu disesuaikan sama jenis ukurannya juga, sama warna yang memang disesuaikan sama bunganya juga ya. Terus apa lagi nih Mbak biasanya yang jadi krusial untuk bahan-bahannya? Nah, yang paling utama pasti ada foamnya Kak. Foamnya ya. Itu foamnya yang ini ya, apa namanya? Dia tuh ada yang foam ini, ada yang gabus kayak gini ya? Ini sebenarnya ada plus minusnya semua sih. Kalau yang gabus ini, yang pasti harganya terjangkau. Kalau yang ini lumayan tinggi harganya. Oh lumayan ya. Tapi tidak berserbuk kayak yang gabus kalau sudah ditusuk-tusuk dengan tangkai bunga. Kalau kualitasnya lebih bagus yang mana nih? Lebih bagus yang ini. Oh lebih bagus lebih yang bagus ini yang foam elastis. Oh yang foam elastis ya. Tapi itu PR-nya juga sama kayak gabus ya, dipotong-potong dulu ya, terus ditempel, atau emang udah ada yang kayak gitu? Udah ada yang kayak gini Kak kalau yang elastis. Oh udah ada, baru tahu, kirain tadi ditempel satu-satu. Terus apa lagi nih? Terus ada tang potong untuk ngepotongi tangkai-tangkai bunganya. Oh iya, karena kalau artificial agak ini ya, pakai besi ya, dalamnya ya. Terus apalagi gunting. Ada gunting untuk potongin kertas-kertas bunganya. Terus ada cellophane, kertas yang bunganya. Mana? Oh yang ini ya? Iya. Nah, oh yang ini kertas bunganya.
Jenisnya sekarang juga udah banyak Udah ya. banyak, udah Ada yang bervariasi. kupu-kupu ini juga ya. Mana nih cantik nih kupu-kupu yang ini. Yang ini juga ya. Ini udah banyak jualnya ya Mbak ya di mana-mana ya. Kalau di Palembang belum ada sih Kak. Kalau Belum ya? baru di Jakarta sama Bandung aja. Oke, jadi Iya. masih online semua Masih ya online ini semua. ya. Kalau yang ini, yang kertas ini sama dari ini juga di Jakarta Bandung juga masih dikit ya di Palembang atau udah banyak? Sudah banyak kalau yang polosan kayak gini. Oh Iya. udah banyak. Kalau yang ini memang masih itu ya, masih karena susah kan lagi cari. tren-trennya Iya, ya ini ya. benar. Terus kertasnya juga agak beda ya ternyata ya, agak lebih tebal ya Mbak ya. Iya, lebih tebal. Terus apalagi selain pita sama ini ya, bunganya yang pasti ya. Iya. Terus ada ininya, Apa kertas tisu namanya. Oh kertas tisu. Untuk bikin buket bunganya lebih bervolume nanti. Oh, Dan gitu. untuk menutupi bagian gabus atau foamnya. Oh kayak gini nanti Iya, ya. benar. Oh jadi nanti ditempel satu-satu juga ya. Iya, ditempel satu-satu. Oke. Ini dipotong kecil-kecil dulu nanti. Dipotong kecil-kecil baru ditempel juga. Kardus juga ternyata butuh nih pemirsa ya. Nah, iya. Sama plaster juga jangan lupa ya. benar. Terus apalagi nih bunganya pasti nih. Bunganya pasti ya. Nih bunganya salah satunya kita ambil dulu ya. Oke, boleh. Nih bunganya juga udah disiapin. Ini kalau bunganya rata-rata gimana nih Mbak? Masih online juga atau udah banyak nih di Palembang nih? Kalau bunga juga masih online sih Kak. Karena di Palembang tuh ada tapi harganya terlalu tinggi. Jadi susah kalau kita mau jual lagi. Lumayan ya Iya, ternyata ya. Oh ya, sekarang ternyata bunga artificial tuh udah cantik-cantik loh. Kalau dulu kan mungkin lebih banyak ke apa ya, kayak model yang kayak gini kayak semi-semi plastik Iya, gitu ya. semi-plastik. Tapi sekarang ini ada yang agak Yang keras ya, latex, latex ya, ada bahan ya. latex. Ada bahan latex yang agak busa-busa ini juga ternyata ada pemirsa. Ini belum apa-apa udah cantik loh sebenarnya bunganya ya, tapi karena sudah dipilihkan perpaduan warnanya. Oke, kita mulai nih. Boleh, kita mulai boleh. dari yang mana nih? Kita, Mas Putra juga boleh nih kalau mau coba buat yang lain juga apa ditunjukin juga nanti ke pemirsa ya. Kita mulai dari yang mana dulu ini? boleh pakai ini. Nah, kita mau dari sini dulu ya. Ini sebenarnya foam yang dipakai ini cuma sedikit. Nih. Oh segitu aja. Iya. Tapi kardusnya ya. Untuk menutupi. Oh iya nih pemirsa nih. Ya. Ternyata jauh ya. Untuk menutupinya aja ya. Terus Oke. juga biar lebih kokoh sih Kak. Oh lebih kokoh lebih juga. kokoh. Jadi kalau ada yang digenggam, genggamnya ini ya. Benar. Bukan genggam tangkainya ya. Iya, Oke. Terus selanjutnya? Nah, selanjutnya kalau udah ditutupi dengan kardus, baru kita ini tempelin kertas tisunya. Oh, ditempel kertas tisunya. Boleh nggak sih Mbak ditutorialin dikit Boleh, nih kertas boleh, boleh. tisunya nih? Biar kita juga belajar nih pemirsa bagusnya seperti apa. Oh, ini udah ada yang dipotong Iya, juga udah ya? ada yang dipotong, boleh dipakai. Kalau ukurannya ini menyesuaikan ya. Kalau kecil ya jadi banyak ininya, banyak kita harus nempelnya Kak. Oh, oke. Boleh nih. Nih, Seperti masih bisa apa? digunting lagi Kak. Puput mau coba Kak coba. Digunting lagi. Iya, bagi dua lagi masih Oh, bisa. bagi dua lagi. Hmm, Bagi dua lagi nih ya. Iya. Oh iya ya, kertasnya banyak modelnya ya. Beda-beda. Kertas tisu ya. Pakai ini. Terus udah bagi dua ini? Dibagi lagi, Sorry. Mbak? Nah, udah cukup itu. Udah cukup ya? Persegi jadi bentuknya. Oh, persegi. Oke. Nih, pemirsa persegi. Iya. Terus Kita tambah lagi ya. ditambah lagi. Oh, nggak bisa cuma dua ya? Nggak bisa, harus banyak. Harus banyak ya. Karena ini untuk menutupi gabusnya kita kalau masih ada yang kosong, nggak full dengan bunga. Oh, gitu. Jadi harus banyak ini. Harus banyak ya. Oke. Sebenarnya di keranjang juga ada yang pakai kertas tisu, Kak. Oh, ada juga ya. Iya, ada yang Kalau pakai yang di juga. permen ini pakai juga nggak nih kadang biasanya? Ada yang pakai, ada yang enggak. Oh, ada yang Kalau pakai, ada yang enggak. bunganya full nggak perlu pakai lagi. Oh, gitu. Oke. Ini karena bunga kita sedikit yang kita pakai hari ini, Jadi harus lumayan iya ya. lumayan banyak. Terus apa lagi? Selotip. Kita selotip ya. Nempelnya ini bisa pakai selotip, bisa pakai lem tembak. Oh, lem tembak Iya. juga bisa. Lebih enaknya selotip ya paling. Selotip, ya? iya. Oke. Oke. Gimana? Nah, yang Boleh cara lipatnya. ditutorialkan dulu. Nih, Ini kerucut ya. Iya, bentuknya gini nih. segitiga ini. Terus dilipat. Tapi agak miring. Oh, agak miring, yang lurus. Iya. Kayak gini. Oke. Heeh. Nah, ini tinggal dilipat-lipat aja bagian bawah. Oh, dikerut-kerut kayak gitu Iya. ya. Oke, ini seninya memang pemirsa ya. Kalau sudah sering pasti rapi nih. Benar.
Oh, jadinya semi-semi kipas gini ya? Iya, semi-semi Oke. kipas. Terus langsung kita plesterin aja? Iya, di pinggir-pinggiran ini, bagian atas. Oh, oke. Tapi sebenarnya ini kayaknya lebih enak lem tembak ya daripada plester, atau sama aja sih, Mbak? Kalau saya sih lebih enak pakai plester, Kak. Oh, gimana nih? Plesternya di Di gimana? sini taruh dulu di sini. Oh, ditaruh dulu. Ya, baru diplesterin di kardusnya. Ditaruh dulu. Nah, iya. Oh, gitu. Kirain diplesterin ininya dulu biar apa? Lipetannya nggak hilang ya. Hemat plester juga ya, Mbak ya? Iya. Di sini ditempel di plester. Oke. Agak susah ya ternyata ya pemirsa ya. Nah, oke, boleh Nah, lagi dilanjut nih, lagi ya. di sisi yang lainnya. Oh, 2 juga ya. Gini. Boleh Di sini nih, boleh Mas nih. Putra juga bantu nih. Oke. Oh, bener ya, kalau misalnya mau buat-buat kayak gini tuh pemirsa memang ada jiwa-jiwa seninya ya. Tapi kalau ada orang yang nggak jiwa seni tuh jadinya ya seperti itulah ya. Nah, ditempel. Balik-balik ke jiwa seninya. Oh, ini di seluruh Sisinya. ya? Iya, boleh. Mengelilingi ya? Sebenarnya ini yang bagian depan, bagian belakangnya sama aja ya? Nggak terlalu harus di bagian depannya yang mana? Iya, bener, Kak. Tapi sekarang nih Mbak, kalau bunga tuh kan ada yang cuman bagian depan aja, ada yang 360 gitu ya untuk benar. lemnya. Lebih PR yang mana sih kalau dari yang perbunga-bungaan bentuknya kayak gitu? Ini kan kalau buket kan bagian Iya, depan bagian aja. depan aja. Ada yang kanan sisi kirinya, ada yang atas aja. Yang lebih apa ya, yang lebih agak susah dibuat dan juga banyak peminatnya yang mana? Ya kalau yang susah dibuat tuh yang 360 pasti, Kak. 360 Iya. ya yang agak susah ya. Iya. Jadi kita harus mikirin setiap sisinya ini biar terlihat menarik itu gimana. Oh gitu. Iya, karena harus dilihat dari seluruh sisi kan. Kalau buket enak bagian depan aja. Udah ya, Iya, fokusnya di depan aja. Tapi peminatnya banyak yang buket atau yang 360 itu? Kalau saat ini masih banyak yang buket. Oh, yang buket ya. Oke, terus apalagi ini dikelilingin atau Iya, enggak? boleh dikelilingin. Oh, dikelilingin ya. Tambah lagi. Oke, kita lanjutkan lagi ya pemirsa ya. Nah, kalau dari Mas Putra juga nih. Mas Putra ada ini enggak sih? Kalau mau buat bunga tuh kan kita namanya seni ya. Ada nggak sih momennya kalau lagi bad mood tuh mempengaruhi juga masalah bunga yang kita hasilkan tuh, ada nggak juga sih kayak gitu? Ada sih Kak pastinya Kak. Aku kayak kalau misalnya lagi bad mood dan sesuatu tuh kayak apapun yang aku kerjain tuh terlihat jelek gitu. Padahal aslinya tuh mungkin bagus gitu. Iya ya, mood itu juga mempengaruhi kalau masalah seni ya. Jadi Iya, emang benar. yang kalau usahakan moodnya selalu bagus ya. Iya, benar banget. Oke, ini kita kelilingin ya. Iya. Nih. Baik, nih pemirsa, kita tentunya masih akan lanjutkan lagi nih. Kita akan selesaikan tentunya buket bunga nantinya. Ini hasil karya Kiki hari ini, nanti kita tunjuk ya, baru dikit segini dulu, sabar ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kembali tentunya untuk membuat buket bunga hari ini ya. Tadi udah dibikin gabusnya sama kardusnya dan ditempel apa tadi Mbak, kertas tisu ya, dan udah disusun, udah cantik. Terus apalagi nih Mbak selanjutnya? Ini Mas Putra nanti buat juga ya buketnya ya, Iya, boleh. saya juga, Nanti Mas. kita sama adu nih bagus yang mana ya? Yang mana nih selanjutnya nih? Oke, selanjutnya kita mau merangkai bunga nih, Kak. Oke, Boleh bunganya. pilih dulu bunganya mau yang mana, nanti baru kita potong-potong pakai tang potongnya. Oh, dipilih dulu ya. Ini sudah dipilih ya pastinya. Atau ini kita mau gunakan semua atau masih dipilih-pilih juga nih? Masih dipilih-pilih. Oh, masih dipilih-pilih juga. Oke. Ini harus pakai Mbak bagus soalnya. Iya, boleh. Terus yang mana? Kita awalnya apa dulu nih? Oke. Dipotong dulu ya. Dipotong dulu. Boleh pilih bunga utamanya terlebih dahulu, bunga pendukung sama fillernya. Oh, Ya. kayak gitu ya. Bunga utama, pendukung, Sama sama filler. filler. Kalau bunga utama itu biasanya apa nih yang dijadikan bunga utama tuh apa? Kalau bunga utama biasanya yang paling besar. Oh, yang paling besar. Berarti Paling yang ini ya. besar, terus jumlahnya paling sedikit.
Oh, bunga Ya. utama tuh paling besar dan paling sedikit. Iya. Oke. Ternyata bukan ada rumusnya juga. Iya, ada ya? rumusnya juga. Ini mau dipotong dulu atau gimana nih? Boleh dipotong dulu, disesuaikan mau setinggi apa nanti. Jadi Boleh, tahu. guntingnya. Jadi tahu ya. Nih. Segimana nih Mbak? Segini aja? Boleh. Atau segini? Segini coba, segini. Segini ya. Kita potong dulu pemirsa. Ini Nah, lumayan. agak susah ya. Tebel itunya kawatnya. Oh, harus tenaga lelaki nih sepertinya. Wow. Oke, terus ini satu ya, langsung ditusuk atau gimana nih? Boleh, tapi kita pilih dulu nih, Kak Kiki mau bagian point of view-nya, senternya tuh yang mana? Bagian kanan kah? Bagian kiri? Oh, bisa gitu ya? Iya. Galau deh jadi ditanya kayak gitu. Tengah aja deh, tengah aja deh. Boleh, tengah. Tengah aja ya di sini ya. Berarti di bagian agak belakang sedikit. Oh, agak belakang sedikit. Ini? Oke, boleh. Oke, terus apa lagi? Bunga pendukungnya, Kak. Bunga pendukung seperti apa nih? Kalau bunga pendukung apa Agak- kriterianya? Kriterianya itu lebih kecil dari bunga utama, terus ada lebih banyak dari ini. Oh, lebih banyak Iya. juga. Berarti yang mana nih? Yang ini boleh? Boleh. Yang ini dipotong juga ya? Iya, dipotong juga. Segimana? Segini juga? Nah, mau di mana dulu nih? Mau bagian sini atau nih? Ntar Jadi pemirsa kalau- ya, kita mikir Ya, di kanannya kali ya? Atau di Boleh. sini? Agak di atasnya juga cantik ya tapi ya? iya boleh agak di Agak di atas. atasnya aja ya? Karena kita satu sisi Kak ya, bukan 360, jadi kalau di bagian belakang itu harus lebih tinggi, paling tinggi. Oh Iya. gitu, jadi ini nggak usah Nah. dipotong ya berarti ya? Boleh, kalau nggak susah boleh nggak usah dipotong. Kalau agak sulit dipotong aja. Enggak nih, langsung aja. Iya. Oh tapi ini agak leto ya? Iya. Oh agak dipotong dikit lebar. deh. Oh dia, kalau yang tadi lumayan keras ya, kalau yang ini tangkainya dia agak lembut. Beda-beda ya ternyata Beda-beda. ya? Bisa? Agak takut nih pemirsa. Butuh. Bantu deh mbak. Boleh. Soalnya ternyata lumayan juga ya itu ya untuk apa kawatnya tuh besi itu tuh di kawat ya di bagian tengah. Oh, Nah, pantas harus kita diputer-puter. Oh, diputar kayak gitu. Iya. Oke. Terus ini kita taruh di agak atas ya. Oke. Kayak gini pas. Sambil ngaca di kamera juga ini ya pemirsa. Pas ya gini ya. Bawa sedikit mungkin Kak. Bawa sedikit. Oke. Nah, iya. Terus Masih di bunga pendukung. masih bunga Iya, pendukung. Masih di bunga pendukung. Nggak harus warnanya yang sama, nggak harus ya? Nggak harus ya. Tapi setipe juga ya. Setipe. Bentuknya harus sama atau nggak juga nih? Mungkin bisa bunga pendukungnya bisa dibagi dua jenis boleh. Oh bisa Iya. dua jenis gitu ya. Ini taruh mana nih bagusnya nih? Tuh, Sini. oke. Bawa aja kali ya? Atau di Nah mana? ya Mbak? boleh Sini Kak. aja ya. Boleh. Guntingnya mbak, tolong mbak. Nah, ya. Di sini ya. Di situ ya. Jadi ternyata memang pemirsa kalau bunganya beda, tangkainya juga lumayan berbeda ya. Kalau yang itu tangkai yang lagi dipotong dia agak lebih lembut, tapi ternyata di dalamnya tetap ada kawat. Ini Kak. Oke. Langsung tusuk aja. Ini fungsinya gabus tadi ya pemirsa Iya. ya. Jadi untuk menahan juga. Oke, segini cukup. Oke, boleh. Oke, ih udah cantik ya gini aja ya. Terus masih bunga pendukung? Masih bunga pendukung. Masih bunga pendukung. Warna yang lain juga boleh atau Boleh. yang mana nih? Boleh Tapi terlalu warna. berwarna ya. Yang mana ya? Birunya bagus gak nih? Enggak Enggak usah ya? alay. Yang mana? Yang Boleh, bunga ini boleh bunga ini. Yang ada daunnya juga boleh ya ternyata Nggak ya apa-apa, sebagai bunga pendukung ya. Kalau udah ada daunnya nanti pas filler nggak terlalu banyak. Oh Iya. gitu. Ini di sini nggak apa-apa atau di mana nih Mbak? Boleh, Sini Iya. aja ya. Oke. Terserah Kiki yang buat Iya, ya. Sini. Nggak kelihatan tapi kelihatan Nggak nggak? kelihatan. Berarti ini harus di belakang ini Kak. Harus di belakang bunga ininya yang kayak Kayak matahari. gini? Pindahin Kak kayaknya. Oh pindahin ya. Iya. Lah mau disangkut-sangkut aja ya. Yang mana? Nih, ini dari yang belakang berarti. Yang ini. Nah, Oh iya, oke.
Oh ini kalau lepas-lepas nanti tinggal Tinggal dikuatin aja ya? Tinggal di. Berarti ini ke depan dulu. Sini. Nah baru ini. Baru yang ininya. Oke. Nanti ininya bisa dibengkok-bengkokin Kak kawatnya. Oh bisa. Iya. Oh iya, itu fungsi kawatnya ya. Oke, kita bengkokin dikit. Oh gitu. Oke, lanjut lagi bunga pendukung. Masih bunga pendukung. Yang mana lagi? Ini boleh. Itu boleh. Jadi sebenarnya bunga pendukung itu nggak harus bunga aja ya, harus ada yang Ada mau daunnya daunnya, juga boleh ya. boleh. Jadi nggak harus fokus daun aja semua ya. Bentar ya pemirsa nih. Oke, manis ya. Jadi nggak apa-apa Mbak berjajar atau agak geser dikit? Nah digeser, dibengkok-bengkokin atau agak dilengkungin ke depan. Biar nggak kelihatan kaku dan tegang Kak. Oh iya. Ya. Bisa dibengkok-bengkok ya. Jadi Oke, nanti Mas buket Putra sudah sampai mana Mas Putra? Boleh tunjukin sedikit Sampai ke pemirsa. sini. Wow, cantik banget ya kalau bunga warna gradasi kayak gitu ya. Jadi nggak kayak fokus satu warna aja. Iya. Oke, lanjut lagi apa nih? Bunga pendukung? Masih bunga pendukung Kak. Kalau bunga pendukung tuh ada ini nggak sih batasannya sih berapa gitu nggak ya? Nggak ada batasannya Kak. Langsung aja ya? Iya. Ini kita taruh juga langsung di sebelah sini nggak apa-apa ya, cakep ya. Oke. Oke. Agak tinggi boleh nggak sih bunga Boleh pendukung? Nanti dibengkokin ke kanan atau ke kiri sedikit boleh Kak. Jadi lebih besar nanti kelihatan buketnya. Oh, Iya, nggak itu fokus di fungsi. tengah aja ya. Ini, oke. Coba Mbak nilai dulu Mbak. Nggak apa-apa. Nggak Nah, apa-apa. masih dikerjakan dulu nanti baru kita Sebelah bantu. sini. Ya boleh. Bentar ya pemirsa ya, kita berkreasi. Inilah salah satu untuk menguji kreativitas Iya, kita ya. benar. Oke. Biasanya kalau baru pertama kali bikin tuh emang kayak gitu Kak. Jarang dimainin, jarang dibengkok-bengkokin ya. Sebenarnya harus Iya, harus dimainin dimainin juga juga, ya. iya. Oke. Masih bunga pendukung lagi? Boleh masuk filler. Oh, Nanti fillernya. kalau emang merasa kurang bunga pendukungnya baru ditambah lagi setelah Oke. filler. Fillernya itu lebih ke daun-daunnya Iya. atau gimana? Kalau filler itu lebih ke daun. Lebih daun. Ini dipotong dulu? Ya, dipotong dulu pakai tang potongnya lagi. Oke. Kalau daunnya sebenarnya modelnya banyak banget ya? Banyak banget. Menyesuaikan aja. Menyesuaikan aja ya, mau yang kayak gimana ya? Sulit banget saya. Masih pakai berusaha. ujungnya. Nah, ya, pakai Mau ujungnya, pakai yang Kak. ujungnya. Oke, bentar ya. Oh, seperti itu. Sudah mulai ahli ya saya ya. Oke. Oke. Ini disesuaikan aja ya. Bagian depan atau bagian Iya. belakangnya ya. Untuk mengisi kekosongannya. Oke. Jatuh guys. Oke. Bentar ya pemirsa ya. Di bagian belakang juga dikasih atau gimana nih Mbak? Boleh. Biar lebih rame ya. Biar lebih rame. Jadi ini kalau misalnya untuk pemirsa yang ingin berkreasi, meluapkan kreativitasnya ini juga boleh ya. Oke, udah cukup kali ya? Atau lagi Mbak? Ini nih agak kosong di bagian sini nih Kak. Di sini ya? Iya. Di sini berarti ya? Benar. Oke, tuh. Jadi ini lepas-lepas pemirsa boleh ya, tapi nanti bisa ya. Oke, apalagi? Sudah cantik? Nah, boleh nih. Kalau merasa masih kurang mau ditambah boleh. Boleh ditambah bunga pendukungnya. Tapi kayaknya biru ini cantik gak sih Mbak? Masih galau nih saya ya? Atau terlalu Terlalu ini Kak. Oh enggak ya? Nabrak ya. Biasanya orangnya gonjreng ya. Oke pemirsa, ini sudah 50% lah ya. Nanti kita lanjut lagi setelah ini. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Oke.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan lagi nih ya, kita kejar-kejar tayang ya untuk nyasain bunganya. Jadi tadi yang kertas bentuk kupu-kupu gini udah ketutupan ya pemirsa ya. Jadi nanti udah dilipat tadi dikit ya Mbak ya, langsung ditempel di sini ya. Iya benar. Kayak gini, aduh, ditempel kayak gini ya. Dililit pakai selotip Kak. Dilihat dulu posisinya udah aman ya? Udah aman posisinya? Kurang naik. Kurang naik. Oh ini harus benar-benar diperhatikan ya pemirsa, oke? Oke, boleh. Oke, ini langsung diplester aja, tolong Mbak dibantu Mbak. Biar Kiki yang pegang ya. Oh langsung diplester lagi. Jadi ini harus dilipat-lipat dulu ya kertasnya ya. Biar kelihatan tulang sayap kupu-kupunya. Oh iya, jadi nggak monoton kayak gitu ya. Bawa dikit Kak miringnya. Bawa dikit, oke. Ini Mbak kita arahin ke kamera. oke. Nah, oke. Oke Kak. Jadi ini langsung diplester aja di gabusnya ya pemirsa ya, di kardusnya juga. Ini langsung dililit aja ya. Langsung dililit aja. Langsung dililit, oke. Langsung diputar aja ya. Posisinya harus mantap juga ya ini ya. Harus mantap juga. Kak boleh sedikit saya mau lihat. Boleh Mbak. Jadi jangan sampai udah ketempel ternyata posisinya kurang ya. Iya. Oke. Yang Mas Putra gimana nih, boleh ditunjukin ke pemirsa nih Mas Putra hasilnya. Ini untuk yang bucketnya. Oh itu yang bucket ya. Wow. Ini boleh Kak. Chamber. Oke, dibalasnya nggak usah terlalu banyak juga, nggak apa-apa. Yang penting udah nempel ya. Iya, karena mau kita timpa pakai sayap satunya kan. Oke, ini sayap satunya ya. Oh jadi dia sepaket udah ada kanan kirinya ya? Iya, kanan kiri atas bawah. Kanan kiri atas bawah. Ini dilipat sama kayak tadi Mbak aja deh kayaknya yang ngelipetnya ya. Mbak aja yang ngelipetnya. Terus gimana? Sebelah sini. Ini jadi kayak semi-semi kipas gitu ya buatnya ya. Dilipat, boleh ditunjukin ke pemirsa juga. Gelombang, kayak gelombang gitu ntar ya. Kayak gelombang gitu ya, oke. Ini salah satunya pemirsa udah jadi. Nanti yang kecilnya ditaruh di bawahnya ya? Oh di depannya nanti ya? Iya. Oh di depan kayak gini, oke. Kita selesaikan satu-satu ya. Dilipat kayak gini. Dilipat gitu, oke. Terus? Nanti baru tempel lagi. Kita tempel lagi, boleh. Sini Kiki pegang plasternya. Oke, kita tempel lagi. Terapin dulu Kak. Jadi kalau yang ini lebih dibalut aja ya plasternya ya, jadi lebih kokoh juga nih pemirsa. Jadi kalau dilipat kelihatannya lebih kayak ada tulang-tulangnya gitu. Benar lah. Ini memang kreasi orang-orang seni itu luar biasa ya. Jadi kalau misalnya ditempel aja monoton banget kan. Kalau ini kan kelihatan ada cantik-cantiknya. Oke, boleh sambil lihat kamera nih biar lihat tengahnya. Kurang bawah ya. Iya, kurang bawah, bawa dikit. Sip. Di bagian tester aja ya. Sini. Harus kencang juga ya? Harus kencang. Biar dia mantep. Sekali lagi, bentar. Oke, mari kita potong. Mana guntingnya, Mbak? Boleh dipotong. Nah, dia nggak terlalu kokoh gitu ya? Atau kita ada? Iya, ada triknya sebenarnya. Ada triknya ya? Oke. Terus lanjut apa lagi? Atau ini di plester dulu? Di plester dulu. Di plester juga di belakangnya pemirsa biar lebih kokoh. Atau bisa dikasih pakai kawat ini di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya juga bisa ya. Jadi kawatnya tidak mubazir ya. Oke. Wah, oke, udah kokoh. Aman. Terus apa lagi? Nah, ininya sayap bawahnya. Sayap bawahnya ini satunya yang mana nih? Oh, yang ini. Enggak, beda ya? Warna pink, Kak. Ini nih ada nih. Oh, yang ini. Iya. Oke. Tutup ininya aja dulu, Kak. Kardusnya dulu pakai kertas cellophane yang biasa. Oh, tutup kardusnya dulu. Ini mau dipotong dulu atau udah dipotong? Kita ukur dulu, baru dipotong. Oh, disesuaikan dulu ya pemirsa ya. Udah pas ini kayaknya ya? Atau kepanjangan? Nggak apa-apa, kepanjangan sih. Langsung kita selotip aja, Kak. Selotip ya.
Selotip mana Anda? Hilang ya dicari ya. Mau dibalut atau selotip sedikit aja? Dibalut dulu baru diselotip, rapiin. Oh iya ya, jadi kan karena kita pakai kardus ya tadi ya. Jadi jangan sampai kardusnya juga kelihatan. Dapurnya jangan kelihatan ya kalau kata. Iya, dapur jangan kelihatan. Biarlah yang di luarnya aja yang kelihatan cantiknya. Oke. Ini kita gunting sedikit, Kak. Boleh. Oh, disesuaikan sama kardusnya ya. Jadi jangan sampai ada lipetan kedua kayak gitu pemirsa. Oke, kalau Mas Putra nih ada kendala nggak sih kalau misalnya pemilihan warna tuh apa nih yang jadi kendala nih? Kalau untuk pemilihan warna tuh yang lebih kendalanya tuh itu sih Kak, kayak ini tuh monoton atau enggak sih, terus warnanya tuh apa ya, kontras atau enggak dengan warna lainnya, takutnya juga menutupi juga gitu. Oke, itu dipikirin banget ya kalau masalah kontras warna ya. Tapi kalau nyari kreativitasnya gimana tuh biasanya? Kalau nyari kreativitas tuh biasanya buka-buka internet sih Kak, terusnya Pinterest gitu. Biasanya di Pinterest tuh sumber dari segala macam kreativitas gitu. Di situ banyak banget referensi yang bisa kita akses gitu sih Kak. Oh gitu. Jadi sumber dari internet juga tuh butuh ya? Iya. Nih pemirsa, jadi sudah tertutup kardusnya ya. Terus apalagi kita lanjut lagi, masih di plester Mbak? Iya, karena masih jatuh-jatuh itu sayapnya ya. Oh. Jadi harus kita... Harus kokoh ya? Iya, harus kokoh. Oke, sekali lagi berarti ya sebelah sini nih kayaknya. Ini enggak? Oh oke. Oh biar dia menempel ya. Yang ini juga satu lagi boleh nih. Oke, sabar ya pemirsa ya, kita akan selesaikan ini ya. Oke. Oke, terus bagian depannya ya? Bagian depannya. Gimana ini kalau Cara bagian depannya? ngelipatnya sama kayak yang tadi. Bentar. Mana ya sayapnya, Mbak? Kanan kirinya dulu kita lihat ya. Kayak gini ya bagusnya. Oke. Oke. Kayak gini ya. Sama aja cara ngelipatnya. Oke, Nanti kita dilipat kasih dulu. lihat. Karena dia ini kanan kiri ya. Jadi kita harus diperhatiin tuh pemirsa sesuai. Jangan sampai kebalik ya. Ya. Oke, dilipat lagi sama kayak tadi. Sama. Gelombang. Gelombang. Langsung ditempel aja, Mbak. Nah, di bagian depannya. Oh, dia ditempelnya di bagian depan. Terus ini agak diturunin. Diturunin. Oke, sebentar Kiki pegang plesternya. Nah, PR nih, nyari nyari ujung plester nih. Bentar ya. Oh, ini. Dibalut juga atau Iya, gimana? dikelilingin juga. Karena nanti bakalan kita tutup pakai kertas lagi. Oh, nanti bakal ditutup pakai kertas ya, jadi aman ya. Aman. Oke. Aduh, tangan Mbaknya ke plester nanti. Satu kali aja nggak apa-apa. Satu kali aja nggak apa-apa ya. Masih nyangkut. Oke. Kita gunting. Udah gunting. Mana gunting? Oke, satu lagi. Oke. Wow, udah keren banget nih pemirsa. Lanjut lagi sebelahnya. Langsung ditempel. Berarti nanti depannya bisa ditutup sama kertas lagi ya? Kertas lagi Atau sama pita. Oke. Oke, ini selotip lagi. Oke. Oke. Gimana nih? Mungkin dari Mas Putra nih ada harapan gak sih mengenai seni buket yang ada di Palembang nih khususnya nih? Ada harapan tersendiri kah? Oke, kalau untuk harapan tersendiri itu hopefully semoga ini tuh bisa dijadikan salah satu bekal untuk kita berwirausaha ke depannya, terusnya pada Gen Z gitu. Since juga ya kan kalau buket itu cukup cukup hype sekarang di kalangan masyarakat juga dan dapat digunakan untuk semua jenjang usia. Jadi harapannya semoga ini tuh dapat berkembang di Palembang khususnya gitu sih Kak. Oke, kalau Mbak Sepdia gimana nih? Harapannya semoga untuk floris di Palembang juga semakin banyak inovasinya, biar semakin banyak peminatnya dari luar kota Palembang bahkan luar Indonesia. Oke, wow. Ini pemirsa sebenarnya sudah tinggal sedikit lagi ya, tapi waktu kita terbatas. Nanti tinggal ditempel ini aja ya Mbak, pitanya sama nanti kertasnya juga dirapin lagi. Tarat, ini dia hasil buket bunga Kiki bersama dengan Mbak Sepdia yang Mas Putra juga boleh ditunjukin tuh. Wah, luar biasa ya kalau memang masalah seni ini kita
bisa meluapkan kreativitas kita, ide-ide kita juga. Jadi kalau misalnya yang bosen ataupun pengen berwirausaha juga bisa ikut kelas workshopnya ya. Sukses selalu tentunya untuk Mas Putra sama Mbak Sepdia ya. Terima kasih ya. Baik. Ilmunya juga luar biasa. Dan pemirsa, demikian Bincang Lifestyle kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.